Shalom sahabat-sahabat terkasih. Ketika kita berbicara tentang pernikahan, apa yang pertama kali muncul di benak kita? Mungkin kebahagiaan, romantisme, menemukan belahan jiwa, dan hidup bahagia selamanya. Budaya kita, film, dan bahkan terkadang gereja sepertinya selalu menjual ide bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk membuat kita bahagia. Tapi pernahkah Anda merasa bahwa kenyataannya jauh lebih rumit? Mengapa pernikahan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan seringkali justru menjadi sumber rasa sakit, konflik, dan kekecewaan yang paling dalam? Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang berani menantang asumsi kita yang paling dasar tentang pernikahan. Judulnya Sacred Marriage atau Pernikahan yang Kudus, karya penulis Kristen Gary Thomas. Buku ini tidak dimulai dengan pertanyaan bagaimana cara memiliki pernikahan yang lebih bahagia, melainkan dengan sebuah pertanyaan yang jauh lebih radikal dan bagi sebagian orang mungkin sedikit mengganggu. Bagaimana jika Tuhan merancang pernikahan untuk membuat kita kudus, lebih daripada untuk membuat kita bahagia? Ini adalah pergeseran paradigma total. Gary Thomas berargumen bahwa kita telah salah menanyakan pertanyaan yang salah. Kita terus-menerus mencari kebahagiaan dalam pernikahan dan seringkali kecewa. Bagaimana jika kita mulai melihat pernikahan dari sudut pandang Tuhan? Bagaimana jika Tuhan menggunakan pernikahan dengan segala keindahan dan kesulitannya sebagai alat utama untuk membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus? Buku ini bukanlah panduan praktis 7 langkah menuju pernikahan bahagia. Ini adalah undangan untuk melihat pernikahan sebagai sebuah latihan rohani atau disiplin spiritual. Sebuah perjalanan yang mungkin tidak selalu mudah, tapi dijamin akan membuat kita bertumbuh. Mari kita selami bersama. Bagian 2. Pergeseran paradigma, tujuan utama pernikahan. Dalam bab pertama, Keller langsung mendobrak pemahaman kita yang paling umum. Gary Thomas menegaskan bahwa jika kita menikahi seseorang dengan tujuan utama agar orang itu membuat kita bahagia, kita hampir pasti akan kecewa. Pernikahan bukan untuk kebahagiaan, tapi untuk kekudusan. Masalah ekspektasi. Masalah terbesar dalam banyak pernikahan adalah ekspektasi yang keliru. Kita mengharapkan pasangan kita bisa memenuhi semua kebutuhan emosional kita, menjadi sumber sukacita kita, dan melengkapi kita. Padahal hanya Tuhan yang bisa melakukan semua itu. Kebahagiaan sebagai produk sampingan. Ini bukan berarti Tuhan tidak ingin kita bahagia. Tentu saja Dia ingin. Namun dalam pernikahan Kristen, kebahagiaan sejati bukanlah tujuan utama yang kita kejar, melainkan produk sampingan yang kita temukan ketika kita mengejar tujuan yang lebih tinggi, yaitu kekudusan. Pernikahan sebagai latihan rohani. Gary Thomas membandingkan pernikahan dengan disiplin rohani lainnya seperti puasa, doa, atau memberi persembahan. Semua itu seringkali tidak menyenangkan saat dilakukan, tapi sangat berguna untuk melatih jiwa kita. Demikian pula pernikahan, ia akan memaksa kita menghadapi keegoisan, kesombongan, dan dosa-dosa kita. Api yang memurnikan. Salah satu metafora pertama yang digunakan adalah api yang memurnikan. Pernikahan akan memanaskan hidup kita. Panas dari konflik, perbedaan pendapat, dan gesekan sehari-hari akan memunculkan kotoran-kotoran dalam karakter kita. Kotoran itu bisa berupa ketidaksabaran, sifat suka mengontrol, kemalasan, atau keegoisan. Ketika kotoran ini muncul, kita punya dua pilihan, menyalahkan pasangan kita atau melihatnya sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk memurnikan kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Jadi pertanyaan pertama yang harus kita ajukan pada diri sendiri bukan lagi, apakah pernikahanku membuatku bahagia? Melainkan, apakah pernikahanku membuatku semakin serupa dengan Yesus? Mengubah pertanyaan ini adalah langkah pertama menuju pernikahan yang benar-benar sakral. Bagian 3. Sekolah kasih, belajar mencintai orang yang tidak sempurna. Jika tujuan pernikahan adalah untuk membuat kita kudus, maka pelajaran pertama dan terpenting dalam sekolah pernikahan ini adalah belajar mengasihi. Bukan kasih seperti di film romantis, tapi kasih agape yang alkitabiah. Menikah dengan orang asing. Ilusi belahan jiwa.
Kita sering berpikir kita menikahi belahan jiwa kita, orang yang paling kita kenal. Kenyataannya, kata Gary Thomas, kita menikahi orang asing. Seiring berjalannya waktu, kita akan menemukan sisi-sisi dari pasangan kita yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kebiasaan anehnya, kelemahannya, bahkan dosa-dosanya. Antangan kasih sejati. Disinilah kasih kita diuji. Mudah untuk mengasihi seseorang yang selalu menyenangkan dan memenuhi ekspektasi kita. Tapi bisakah kita tetap mengasihi seseorang ketika ia mengecewakan kita? Ketika ia berbeda dari yang kita bayangkan? Ketika ia berdosa terhadap kita? Kasih sebagai keputusan, bukan perasaan. Pernikahan mengajarkan kita bahwa kasih sejati bukanlah sekedar perasaan romantis yang datang dan pergi. Kasih adalah sebuah keputusan dan tindakan. Meniru kasih Kristus. Model kita adalah bagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Dia mengasihi kita bukan karena kita sempurna, tetapi justru saat kita masih berdosa, lemah, dan tidak layak. Kasih yang bertumbuh. Perasaan cinta mungkin memudar, tetapi komitmen untuk mengasihi bisa terus bertumbuh. Setiap kali kita memilih untuk bersabar, berbuat baik, dan mengampuni pasangan kita meskipun kita tidak merasa ingin melakukannya, kita sedang melatih otot kasih kita dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pernikahan adalah laboratorium di mana kita belajar mempraktekkan 1 Korintus 13 dalam kehidupan nyata. Ini adalah tempat di mana kasih yang sabar, murah hati, dan tidak egois ditempa setiap hari. Bagian 4. Sekolah pelayanan dan rasa hormat. Selain sekolah kasih, pernikahan juga merupakan sekolah yang sangat efektif untuk dua hal yang paling sulit bagi natur kita yang berdosa: melayani dan menghormati. Pernikahan sebagai pembunuh keegoisan. Fokus pada aku. Sebelum menikah, dunia kita seringkali berpusat pada diri sendiri. Keinginan kita, jadwal kita, kebutuhan kita. Pernikahan datang dan menghancurkan dunia yang egois itu. Belajar melayani. Tiba-tiba, kita harus mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Kita harus belajar untuk mendahulukan kepentingan pasangan kita di atas kepentingan kita sendiri. Ini adalah praktek kerendahan hati yang konstan. Contoh sederhana, memilih film yang disukai pasangan meskipun kita tidak suka, membuatkan teh saat ia lelah, atau mendengarkan keluh kesahnya, padahal kita sendiri punya banyak masalah. Meneladani Kristus. Sekali lagi, modelnya adalah Yesus, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Setiap tindakan pelayanan kecil yang kita lakukan untuk pasangan kita adalah sebuah ibadah dan sebuah langkah untuk menjadi lebih seperti Dia. Pernikahan memaksa kita keluar dari zona nyaman keegoisan kita dan melatih kita setiap hari untuk mempraktikkan kerendahan hati seorang pelayan, sama seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan kita. Bagian 5. Sekolah pengampunan, latihan anugerah setiap hari. Tidak ada hubungan manusia yang bisa bertahan tanpa pengampunan. Dan tidak ada tempat di mana kita lebih sering membutuhkan dan memberikan pengampunan selain di dalam pernikahan. Pernikahan, arena untuk pengampunan, luka yang tak terhindarkan. Karena kita adalah dua orang berdosa yang hidup bersama, kita pasti akan saling menyakiti. Terkadang tidak disengaja, terkadang disengaja. Akan ada kata-kata kasar, janji yang diingkari, dan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kebutuhan harian. Pengampunan dalam pernikahan bukanlah peristiwa sekali setahun saat ada masalah besar. Itu adalah praktik harian. Kita perlu mengampuni hal-hal kecil setiap hari. Kaos kaki yang ditaruh sembarangan, tutup pasta gigi yang tidak ditutup, atau komentar yang sedikit menyinggung. Menolak kepahitan. Tanpa pengampunan, luka-luka kecil ini akan menumpuk dan menjadi kepahitan. Kepahitan adalah racun yang perlahan-lahan akan membunuh keintiman dan sukacita dalam pernikahan. Memilih untuk mengampuni adalah memilih untuk membuang racun itu dari hati kita, mengalami Injil secara langsung. Gary Thomas mengatakan bahwa pernikahan adalah salah satu cara terbaik untuk kita benar-benar memahami Injil secara pribadi. Saat kita di pihak yang bersalah,
kita menyadari betapa kita sangat membutuhkan anugerah dan belas kasihan. Kita merasakan bagaimana rasanya menjadi orang berdosa yang tidak layak diampuni, namun tetap menerima pengampunan. Saat kita di pihak yang tersakiti, kita diajak untuk memberikan anugerah dan belas kasihan, seperti yang telah Kristus berikan kepada kita. Kita belajar bagaimana rasanya mengampuni utang seseorang, sama seperti Tuhan telah mengampuni utang dosa kita yang jauh lebih besar. Setiap kali kita mengampuni pasangan kita sedang mempraktikkan Injil. Kita sedang menyatakan kenali kebenaran bahwa kita hidup bukan karena kebaikan kita sendiri, melainkan karena anugerah pengampunan dari Tuhan. Pernikahan dengan demikian menjadi tempat latihan anugerah yang paling nyata dan paling intens. Bagian 6. Cermin pernikahan saat dosa kita terungkap. Salah satu peran pernikahan yang paling tidak nyaman, namun paling menguduskan, adalah perannya sebagai cermin. Pasangan kita, lebih dari siapapun di dunia ini, memiliki kemampuan untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya, baik sisi baik maupun sisi buruknya. Pasangan sebagai cermin jiwa. Tidak ada tempat bersembunyi. Kita bisa memakai topeng di kantor, di gereja, atau di depan teman-teman. Tapi di rumah, di hadapan pasangan kita, topeng itu perlahan-lahan akan luntur. Semua sifat asli kita akan terlihat. Reaksi yang mengungkapkan dosa. Seringkali, dosa kita yang tersembunyi terungkap bukan dari tindakan besar, melainkan dari reaksi kita terhadap hal-hal kecil. Pernahkah Anda marah besar hanya karena pasangan Anda lupa membeli sesuatu? Mungkin itu bukan tentang barangnya, tapi tentang dosa kesombongan dan suka mengontrol Anda yang merasa tidak dihargai. Pernahkah Anda merasa sangat terluka karena kritik kecil dari pasangan? Mungkin itu bukan tentang kritiknya, tapi tentang akar rasa tidak aman dan kebutuhan akan pujian yang ada dalam diri Anda. Melihat diri sendiri dengan jujur, pasangan kita dengan keberadaannya yang begitu dekat akan secara alami menekan tombol-tombol kelemahan kita. Respon kita terhadap tekanan itulah yang menjadi cermin bagi kondisi jiwa kita. Bagaimana seharusnya kita merespons? Ketika cermin pernikahan menunjukkan noda di wajah kita, ada dua respons yang mungkin. Respons yang salah, menyalahkan cermin. Ini adalah respon yang paling alami. Kamu yang membuatku marah. Kamu terlalu sensitif. Kalau saja kamu tidak begitu, aku tidak akan seperti ini. Kita menyalahkan pasangan atas reaksi kita sendiri. Respons yang menguduskan, melihat ke dalam. Respon yang benar adalah bertanya, Tuhan, mengapa aku bereaksi seperti ini? Dosa atau luka apa di dalam diriku yang sedang Engkau tunjukkan melalui situasi ini? Melihat pernikahan sebagai cermin memang tidak nyaman. Tapi ini adalah anugerah yang luar biasa. Tuhan menggunakan orang yang paling dekat dengan kita untuk membantu kita melihat apa yang perlu Dia ubah dalam diri kita agar kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kudus dan lebih utuh. Bagian 7. Sekolah ketekunan. Bertahan di masa-masa sulit. Semua pasangan akan mengalami musim-musim yang indah dan romantis. Tapi semua pasangan juga pasti akan mengalami musim-musim yang sulit. Pernikahan mengajarkan kita sebuah kebajikan yang sangat penting dalam kehidupan Kristen. Ketekunan, badai pasti datang. Realitas hidup. Kehidupan pernikahan tidak akan selalu mulus. Akan ada masalah keuangan, sakit penyakit, kesulitan dalam mengasuh anak, atau bahkan masa-masa di mana kita merasa jauh dari pasangan kita secara emosional. Komitmen di atas perasaan. Di masa-masa inilah komitmen pernikahan diuji. Janji pernikahan yang kita ucapkan dalam suka dan duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam sehat dan sakit, bukanlah sekedar kata-kata puitis. Itu adalah sebuah janji untuk bertahan dan bertekun bahkan ketika perasaan kita tidak lagi mendukung. Pernikahan bukan tentang lari. Budaya modern sering mengajarkan, jika kamu tidak bahagia, tinggalkan saja. Iman Kristen mengajarkan sebaliknya. Kesulitan bukanlah sinyal untuk lari, melainkan kesempatan untuk bertumbuh dalam ketekunan.
Ketekunan yang menghasilkan karakter. Alkitab berkata, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan atau harapan. Roma 5 ayat 3-4. Membentuk karakter. Ketika kita memilih untuk tetap setia pada komitmen kita di tengah badai, karakter kita sedang ditempa. Kita belajar menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih bergantung pada Tuhan. Kesaksian bagi dunia. Pernikahan yang bertahan melewati masa-masa sulit menjadi sebuah kesaksian yang kuat bagi dunia yang terbiasa dengan hubungan yang rapuh. Pernikahan itu menunjukkan gambaran tentang kesetiaan Kristus kepada gerejanya yang tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita seringkali tidak setia. Bertahan dalam pernikahan yang sulit bukanlah tanda kekalahan, justru sebaliknya. Itu adalah kemenangan iman. Sebuah bukti bahwa kuasa Tuhan bekerja paling kuat di dalam kelemahan kita dan sebuah latihan untuk kebajikan ketekunan yang akan berguna di semua area kehidupan kita. Bagian 8, pelukan yang kudus, dimensi spiritual dari keintiman fisik. Gary Thomas tidak menghindar dari topik yang seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan di gereja, yaitu seksualitas dalam pernikahan. Ia menegaskan bahwa keintiman fisik bukanlah sekadar aktivitas biologis, melainkan memiliki dimensi spiritual yang sangat dalam. Seksualitas sebagai karunia Tuhan. Diciptakan baik. Seksualitas adalah ciptaan Tuhan yang baik dan indah, dirancang untuk dinikmati di dalam konteks perjanjian pernikahan. Itu bukanlah sesuatu yang kotor atau memalukan. Lebih dari sekadar fisik, keintiman fisik adalah cara yang kuat bagi suami dan istri untuk mengalami kesatuan satu daging. Ini adalah perpaduan tubuh, jiwa, dan roh. Ini adalah cara untuk saling memberikan penghiburan, sukacita, dan peneguhan. Keintiman fisik sebagai ibadah. Inilah wawasan yang paling mendalam dari bab ini. Seksualitas dalam pernikahan bisa menjadi sebuah tindakan penyembahan. Gambaran kasih Kristus. Alkitab menggunakan hubungan antara Kristus dan jemaat sebagai gambaran dari pernikahan. Kasih Kristus kepada gerejanya bersifat intim, eksklusif, dan penuh pengorbanan. Ketika suami istri saling memberikan diri mereka satu sama lain dalam keintiman fisik yang penuh kasih, mereka sedang memeragakan kembali misteri kasih Kristus itu. Melayani, bukan menuntut. Keintiman fisik yang kudus berfokus pada memberi, bukan menerima. Tujuannya adalah untuk melayani dan menyenangkan pasangan kita, bukan untuk memenuhi hasrat kita sendiri secara egois. Ketika kita mendekati keintiman dengan sikap seorang pelayan, itu menjadi sebuah tindakan ibadah. Perlindungan dan penyembuhan. Di dunia yang penuh dengan pornografi dan eksploitasi seksual, pernikahan menjadi tempat yang aman di mana seksualitas dapat dinikmati sesuai dengan rancangan Tuhan. Ini bisa menjadi sumber penyembuhan dari luka-luka masa lalu dan benteng perlindungan dari godaan di luar sana. Bagian 9. Misi pernikahan. Memantulkan Kristus kepada dunia. Setelah membahas berbagai cara pernikahan membentuk kita secara internal, Gary Thomas mengajak kita untuk melihat keluar. Pernikahan Kristen tidak pernah dimaksudkan hanya untuk kepentingan pasangan itu sendiri. Setiap pernikahan memiliki sebuah misi. Lebih dari sekedar kita berdua. Pernikahan yang berfokus keluar. Banyak pasangan yang jatuh ke dalam perangkap kepompong. Dunia mereka hanya berputar di sekitar kita berdua. Mereka nyaman, tapi mereka kehilangan tujuan yang lebih besar. Pernikahan sebagai kesaksian. Misi utama pernikahan Kristen adalah untuk menjadi gambaran atau cerminan dari hubungan antara Kristus dan jemaatnya bagi dunia di sekitar kita. Ketika dunia melihat seorang suami mengasihi istrinya dengan kasih yang rela berkorban, mereka melihat sekilas bagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Ketika dunia melihat seorang istri menghormati suaminya, mereka melihat sekilas bagaimana gereja seharusnya tunduk kepada Kristus.
Ketika dunia melihat sebuah pasangan yang saling mengampuni dan tetap setia melewati masa-masa sulit, mereka melihat gambaran dari anugerah dan kesetiaan Tuhan. Bagaimana pernikahan menjadi misi? Melalui keramahan atau hospitality, membuka rumah kita untuk orang lain, untuk menjadi tempat di mana orang bisa merasakan kasih dan penerimaan. Melayani bersama, menggunakan karunia-karunia yang berbeda sebagai pasangan untuk melayani di gereja atau komunitas. Mungkin suami pandai mengajar dan istri pandai menasihati, dan mereka bisa menjadi tim yang kuat. Mengasuh anak-anak dalam Tuhan, mendidik generasi berikutnya untuk mengenal dan mengasihi Tuhan adalah salah satu misi terpenting dari sebuah keluarga Kristen. Menjadi teladan. Hanya dengan menjalani kehidupan pernikahan yang sehat, penuh kasih dan berpusat pada Kristus, kita sudah menjadi sebuah kesaksian yang sangat kuat tanpa perlu berkata-kata. Ketika sebuah pernikahan menemukan misinya yang lebih besar dari sekedar kebahagiaan mereka sendiri, pernikahan itu akan menemukan sukacita dan makna yang jauh lebih dalam. Pernikahan itu menjadi sebuah pernikahan yang kudus, bukan hanya karena ia menguduskan pasangan itu, tetapi karena ia juga menjadi berkat bagi dunia. Bagian 10. Kesimpulan paradoks pernikahan yang kudus. Kita telah melakukan sebuah perjalanan yang mengubah cara pandang kita tentang pernikahan. Kita memulai dengan pertanyaan yang radikal. Bagaimana jika tujuan pernikahan bukan untuk membuat kita bahagia, melainkan untuk membuat kita kudus? Buku Sacred Marriage karya Gary Thomas menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan dengan segala tantangannya adalah salah satu alat utama Tuhan untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Ia adalah sekolah untuk belajar mengasihi, melayani, menghormati, dan mengampuni. Ia adalah cermin yang jujur yang menunjukkan dosa-dosa kita. Ia adalah gimnasium yang melatih ketekunan kita. Paradoks yang indah. Dan disinilah letak paradoks yang indah. Ketika kita berhenti mati-matian mengejar kebahagiaan dalam pernikahan dan mulai fokus untuk mengejar kekudusan, sesuatu yang ajaib terjadi. Dengan melepaskan ekspektasi bahwa pasangan kita harus membuat kita bahagia, kita justru membebaskan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri, dan kita menemukan kebebasan dari kekecewaan. Dengan belajar melayani dan mengasihi tanpa pamrih, kita justru menemukan sukacita yang lebih dalam daripada yang bisa diberikan oleh pemenuhan diri. Dengan menjadikan kekudusan sebagai tujuan, kita seringkali sebagai produk sampingannya menemukan jenis kebahagiaan yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih tahan banting daripada yang pernah kita bayangkan. Ini adalah kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan, perasaan, atau kesempurnaan pasangan kita. Ini adalah sukacita yang berakar pada persekutuan kita dengan Tuhan dan proses transformasi yang sedang Dia kerjakan di dalam kita melalui pernikahan kita. Jadi, indukan dari buku ini bukanlah untuk menyerah pada kebahagiaan, melainkan untuk menemukannya di tempat yang benar. Mari kita mulai melihat pernikahan kita bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sebuah perjalanan suci menuju pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan dan transformasi menjadi pribadi yang lebih serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati setiap pernikahan kita.